Saya atas nama Melinda, NIM 1902405002, kelas 5A Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Mata kuliah Strategi Kebijakan Bisnis. Nama dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, MPD. Baiklah, saya di sini akan memaparkan tugas yang telah diberikan oleh beliau. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah pencapaian posisi kompetitif yang diidamkan dalam setiap industri. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan dua pertanyaan sentral dalam pemilihan strategi kompetitif. Terdapat dua pertanyaan sentral dalam pemilihan strategi kompetitif. Yang pertama adalah daya tarik industri untuk keuntungan jangka panjang dan faktor-faktor yang menentukannya. Kedua adalah strategi kompetitif adalah penentuan dari posisi kompetitif relatif di dalam industri. Nomor 3, jelaskan pendapat Hanger dan Whelan tentang strategi bersaing. Menurut Hanger dan Whelan, strategi bersaing adalah strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan dan mengatasi masalah bagaimana perusahaan dan pesaingnya dapat bersaing dalam bisnis dan industri. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan keunggulan kompetitif menurut Heiser dan Rader. Yang pertama, strategi bersaing dengan diferensiasi. Strategi bersaing dengan diferensiasi dilakukan agar dapat menciptakan perbedaan yang jelas dalam penawaran barang atau jasa, sehingga para pelanggan merasakan sebagai pertambahan nilai. Yang kedua, strategi bersaing dengan biaya. Strategi biaya rendah tidak mengandung arti bahwa perusahaan menghasilkan produk dengan mutu dan nilai yang buruk. Yang ketiga, strategi bersaing dengan tanggapan. Strategi bersaing dengan tanggapan merupakan strategi yang dilakukan dengan reaksi yang luas, cepat, dan tepat dipercaya. Yang kelima, perusahaan yang bersaing dengan tanggapan perlu melakukan 3 jenis kebijakan. Sebutkan. Yang pertama, kebijakan pengembangan produk yang lebih cepat. Yang kedua, kebijakan penyerahan produk yang tepat waktu, lebih tepat, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, kebijakan untuk meningkatkan keluasan dalam jumlah dan keluasan dalam desain produk yang dipasarkannya. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan dasar dari strategi bersaing generik. Pater. Dasar dari strategi bersaing generik Potter yaitu: pertama, strategi kepemimpinan biaya. Strategi yang dilakukan organisasi apabila organisasi ingin menjadi kepemimpinan pasar berbasis biaya rendah dengan basis pelangganan yang luas. Yang kedua, strategi diferensiasi. Perusahaan akan menggunakan strategi diferensiasi bila ingin bersaing dengan pesaing-pesaing dalam hal keunikan produk dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, strategi fokus. Perusahaan dengan strategi fokus melayani kebutuhan spesifik ceruk pasar. Perusahaan dapat memilih strategi fokus berbasis biaya atau diferensiasi. Nomor 7, apa saja keuntungan strategi kepemimpinan biaya? Keuntungan strategi kepemimpinan biaya yang pertama yaitu perusahaan yang berbasis biaya rendah dapat memperoleh pendapatan di atas rata-rata meskipun pesaing pasar sangat kuat. Yang kedua, posisi sebagai pemimpin pasar berbasis biaya juga memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk bekerja sama dengan pemasoknya. Yang nomor 8, sebutkan bentuk-bentuk strategi diferensiasi.
Diferensiasi dapat dilakukan dalam banyak bentuk. Yang pertama, gengsi, yang kedua, teknologi, yang ketiga, inovasi, yang keempat, fitur, yang kelima, jasa pelayanan pelanggan, dan yang keenam, jaringan dealer. Nomor 9, sebutkan kekurangan dari strategi diferensiasi. Kekurangan dari strategi diferensiasi yaitu yang pertama, strategi ini sangat tergantung dengan kemampuan pesaing dalam mengimplementasi dan meniru kesuksesan diferensiasi strategi produk. Yang kedua, perusahaan bisa terjebak dengan memberikan diferensiasi yang terlalu banyak bagi produknya. Yang ketiga, dengan memberikan diferensiasi yang salah, perusahaan bisa merusak citra perusahaan itu sendiri. Kemudian nomor 10, sebutkan keunggulan dan kerugian strategi fokus. Yang pertama, keunggulan strategi fokus. Perusahaan bisa mendapatkan sedikit pesaing dan penjual yang mempunyai kekuatan tawar yang lemah apabila perusahaan menargetkan produknya pada segmen pasar yang kurang sensitif terhadap harga. Perusahaan hanya dengan strategi fokus, paham mengenai ceruk pasarnya dan mengenalnya dengan baik. Kemudian kerugian strategi fokus. Yang pertama, adanya ancaman dari perusahaan berbasis diferensiasi yang mungkin akan mengambil celah pasar dari perusahaan strategi fokus. Yang kedua, kemungkinan perubahan rasa atau kebutuhan dari konsumen pada celah pasar. Kenyataan bahwa perusahaan pengadopsi strategi fokus masih beroperasi pada skala kecil menyulitkan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi secara signifikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.